Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai fluida statis. Oke ya, fluida statis. Apa sih itu fluida statis? Fluida itu artinya saat alir, sedangkan statis itu artinya diam. Jadi fluida statis itu sendiri merupakan fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, dan bisa jadi dalam keadaan bergerak, tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel dalam fluida tersebut, yang artinya bahwa kecepatan partikel-partikel tersebut itu homogen atau sama, sehingga tidak memiliki atau tidak menimbulkan tegang geser. Nah, dalam fluida statis ada beberapa submateri, yaitu massa jenis, tekanan, ada tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, namun pada video kali ini saya akan membahas dua subpokok materi saja, yaitu massa jenis dan tekanan. Pertama, untuk massa jenis. Massa jenis merupakan massa persatuan volume atau kerapatan massa dalam volume tertentu. Jadi massa jenis ini merupakan ciri khas dari satu benda. Massa jenis benda itu berbeda dengan massa jenis benda yang lain. Misalnya air itu memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Sedangkan untuk massa jenis minyak, besi, dan lain-lain itu berbeda. Massa jenis ini disimbolkan dengan rho. Adapun rumusnya secara matematis ditulis rho sama dengan massa per volume, di mana satuan massa itu kilogram dan volume itu meter kubik. Jadi satuan dari massa jenis ini yaitu kilogram per meter pangkat 3 atau sentimeter atau gram per sentimeter pangkat 3. Baik, untuk pembahasan kedua yaitu tekanan. Ya. Tekanan merupakan gaya yang bekerja pada satu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Nah, tekanan ini disimbolkan dengan huruf P yang dirumuskan dengan F per A. Ya. Satuan dari tekanan yaitu Pascal atau Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. F ini adalah gaya, A yaitu luas penampang. Karena di sini kita membahas materi mengenai fluida statis, jadi tekanan yang dimaksud di sini yaitu fluida pada saat cair, yaitu tekanan pada saat cair. Nah, tekanan pada saat cair ini lebih dikenal dengan tekanan hidrostatik. Kita hapus dulu. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan yang terjadi pada dasar bejana yang disebabkan oleh gaya berat saat cair tersebut. Nah, contohnya ada sebuah bejana yang diisi oleh fluida. Misalkan di dalamnya ada sebuah benda. Nah, benda ini dipengaruhi, tekanan hidrostatik pada benda ini dipengaruhi oleh luas bidangnya atau A, luas penampangnya, dan ketinggian benda ini atau H. Karena ini di dalam dasar bejana, maka ketinggian yang dimaksud adalah kedalaman. Nah, selain ada luas penampang dan ketinggian, juga terdapat gaya serta massa jenis fluida tersebut, dan tidak lupa adalah gravitasinya. Oke.
Rumus dari tekanan hidrostatik yaitu pH sama dengan, kita mengacu pada rumus tekanan umumnya yaitu F per A. F per A. Kita ketahui bahwa F ini F yang bekerja pada benda ini yaitu W atau gaya berat, jadi kita tulis W per A. W itu tidak lain adalah massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi per A. Massa ini berhubungan dengan massa jenis fluida yang digunakan. Rumusnya yaitu massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi massa sama dengan massa jenis dikali volume. M sama dengan massa per volume diganti atau disubstitusi pada persamaan M kali G per A. M nya itu diganti dengan rho kali volume dikali G per A. Nah, volume itu sendiri merupakan luas penampang dikali tinggi atau H. Jadi volume itu merupakan luas penampang dari bejana tersebut dikali dengan kedalaman benda tersebut, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai rho sama dengan A dikali H dikali G per A. A-nya dicoret sehingga persamaan tekanan hidrostatiknya yaitu rho H G. Oke. Rho Hg. Oke, jadi kita sudah mendapatkan rumus dari tekanan hidrostatik, yaitu tekanan hidrostatik sama dengan rho dikali H dikali G. Rho itu merupakan massa jenisnya, H itu kedalaman bendanya, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu H-nya. H. Ketinggiannya ini bukan ketinggian dari dasar berjana dari benda ya, ke benda ya, tetapi kedalamannya, yaitu dari permukaan fluida ke benda tersebut. Nah, massa jenis ini sudah ditentukan. Kalau massa jenis air itu 1000 kg per meter pangkat 3, sementara percepatan gravitasi ini merupakan nilainya itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke ya. Selain ada tekanan hidrostatik, juga terdapat yang namanya tekanan total. Kita hapus dulu. Nah, tekanan total. Tekanan total itu simbolnya itu P total, PTOT, sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan dari luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Jadi tekanan atmosfer itu disimbolkan dengan P0 dan dijumlahkan dengan tekanan hidrostatik yang terjadi pada benda tersebut. Nah, P0-nya ini tetap P0 ditambah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik kita sudah pelajari tadi bahwa rumusnya itu tekanan hidrostatik sama dengan rho dikali H dikali G. Rho dikali H kali G. Jadi P totalnya itu P0 ditambah rho kali H dikali G. P0 ini satuannya itu ATM atau atmosfer. Nah, untuk memperdalam materi mengenai tekanan hidrostatik, saya akan menyajikan sebuah contoh tentang tekanan hidrostatik. Contoh soal ya. Contoh soal. Nah, ada sebuah bejana. Bejananya kurang bagus ini.
Nah, anggaplah seperti ini. Ada sebuah bejana, di dalamnya ada zat cair. Di sini bendanya kita taruhlah ikan ya, ada ikan di dalam bejana. Anggaplah ikannya ini bagus ya. Nah, diketahui massa jenis dari zat ini yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Kalau dilihat dari massa jenisnya itu 1000 kg per meter pangkat 3, kita pasti sudah tahu dong kalau fluida yang digunakan itu zat cair. Maksud saya itu air, karena air itu massa jenisnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, selain massa jenis yang diketahui juga ketinggian dari dasar bejana ke ikan yaitu 40 cm ya. Dan ketinggian dari permukaan fluida ini ke dasar bejana yaitu 100 cm. Gravitasinya tetap yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan hidrostatiknya. Tadi kan sudah belajar ya, pasti sudah tahu lah bagaimana cara mengerjakan soal ini. Oke, langsung ke penyelesaian. Saya tulis di sini penyelesaiannya. Diketahui massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Anggaplah ini H1. H1 nya itu 40 cm. H2 sama dengan 100 cm. Ditanyakan tekanan hidrostatiknya. Nah, kita hapus dulu ini. Tekanan hidrostatik, kita sudah tahu rumusnya bahwa tekanan hidrostatik sama dengan Rho dikali H dikali G. Tetapi hanya di sini kita masih perlu mencari H-nya karena belum ada H. Tadi contoh soalnya itu tidak langsung ditulis H-nya, jadi kita perlu menguraikannya. Jadi H-nya itu sama dengan H2 dikurang atau delta H, H2 dikurang H1. H sama dengan 100 dikurang 40 cm. 100 dikurang 40 60 ya. 60 cm. Nah, perlu diperhatikan bahwa satuan dari kedalaman ikan ini yaitu cm. Sedangkan massa jenis yang diketahui dari soal tersebut itu kilogram per meter pangkat 3. Jadi kita perlu mengkonversi apakah cm ini diubah ke kilogram atau massa jenisnya ini diubah ke dalam gram per sentimeter. Nah, boleh saja keduanya, tapi untuk mempermudah karena massa jenisnya sudah ada untuk kilogram, jadi kita tinggal konversi cm ke kilogram. Jadi hanya sama dengan cm ke kilogram itu dibagi 100 ya, berdasarkan tangga apa lagi itu namanya. Saya gambarkan saja ya supaya lebih paham. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Nah, dari sentimeter ke meter, bukan ke kilo ya, salah tadi, maksudnya ke meter. Jadi ke sentimeter itu ada 2 langkah ya. Setiap satu tangga ini kalau ke atas itu dibagi 10. Jadi kalau 2 tangga itu berarti dibagi dengan 10 kali 10 100. Jadi 60 per 100. Jadi hanya sama dengan 60 dibagi 100, yaitu 0,6 meter. Jadi hanya itu 0,6 meter. Nah, jadi hanya ini kita substitusikan ke persamaan umum dari tekanan hidrostatik. Kita perlu menghapus ini. Tekanan hidrostatiknya sama dengan Rho dikali H dikali G. Rho-nya tadi 1000 kg per meter pangkat 3 dikali hanya itu 0,6 meter. 0,6 meter dikali 10 meter per sekon kuadrat. Itu nilai percepatan gravitasi. Jadi tekanan hidrostatiknya yaitu 1000 dikali 0,6 dikali 10. 0,6 dikali 10 itu sama dengan 6 dikali 1000 berarti 6000. 6000 Newton per meter pangkat 2. Atau bisa dituliskan yaitu 6000 Pascal, karena 1 Newton per meter pangkat 2 sama dengan 1 Pascal. Jadi dapat diketahui bahwa tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan yang terdapat dalam bejana yang tadi itu sebesar 6000 Pascal. Oke. Semoga dapat dimengerti. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya sangat mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.